Sungguh tragis peristiwa ini. Sang buah hati menjadi korban tindak kekerasan orang tuanya. Padahal di usia yang masih sangat belia, mestinya yang ia dapatkan hanyalah curahan kasih dan sayang orang tua. Suasana duka masih membayangi rumah di Desa Taun, Kecamatan Kasreman, Ngawi, Jawa Timur setelah seorang bayi perempuan berusia 5 bulan meninggal dunia. Kematiannya juga menimbulkan kecurigaan warga. Polisi yang mendapat laporan memeriksa jasadnya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Sejumlah luka memar yang terdapat di pelipis, kepala, dan tubuhnya memunculkan dugaan bayi tersebut jadi korban kekerasan. Saat diselidiki, polisi mendapat informasi sebelum korban tewas, kedua orang tuanya terlibat pertengkaran yang berakhir dengan perginya ayah korban sambil membawa sang bayi. Mana Pak dari keluarga? Karena dari keluarga itu sering cekcok lah. Mungkin orang tuanya itu nggak setuju kalau dapat istri itu. Jadi keluarganya itu selama ini saya lihat tuh nggak harmonis. Penyidikan kasus mendapat titik terang setelah polisi memeriksa ayah korban. Ternyata sang buah hati tewas dianiaya karena ayah korban kesal dituduh istrinya punya hubungan gelap dengan wanita lain. Padahal selama ini pelaku bekerja siang malam sebagai sopir truk hingga terkadang tidak pulang demi untuk menghidupi keluarganya. Kemarahannya itu lantas dilampiaskan kepada korban. Bisa kita simpulkan bahwa pelakunya adalah orang tuanya sendiri atau ayahnya sendiri, inisial MJ, yang melakukan penganiayaan sehingga anak kandungnya meninggal dunia. Atas tindakannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman kurungan maksimal hingga 20 tahun penjara. Bocah yang semestinya dilindungi malah jadi sasaran penganiayaan merupakan bentuk perilaku agresif tersangka yang memiliki masalah dengan ibu korban. Jadi sebenarnya yang disasar itu atau yang menjadi korban bukanlah yang disasar, tetapi karena ada hubungan antara si anak ini dengan sosok suami, gitu. Ada hubungan si anak ini dengan sosok istri, maka dia menjadi pelampiasan seperti itu. Peristiwa bayi tewas di tangan orang tua juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang asisten rumah tangga diduga membekap mulut bayi yang baru dilahirkannya dan menaruhnya di dalam mesin cuci di rumah milik majikannya hingga korban meregang nyawa. Tersangka beralasan ia merasa malu karena telah melahirkan di luar nikah. Dalam keadaan panik, ia menaruh anak kandungnya itu di mesin cuci. Yang jelas korban bayi ini meninggal ya, dipaksakan untuk dimasukkan di dalam mesin cuci yang ada di rumahnya. Heru Susetyo, kriminolog dari Universitas Indonesia melihat dalam kasus ini bukan hanya wanita yang menaruh bayinya dalam mesin cuci yang dijerat pidana. Tapi ayah biologis korban juga harus bertanggung jawab karena ia mengetahui kehamilan tersangka. Penegakan hukum juga mesti mempertimbangkan alasan terjadinya peristiwa tragis tersebut sehingga pidananya tidak mengganggu kejiwaan tersangka. Dia sudah mengalami kesakitan, dia mengalami penderitaan karena hamil di luar nikah, kemudian karena punya anak, dan karena malu. Jangan lagi dia mengalami viktimisasi berulang-ulang karena dipenjara pula dan dibully oleh lingkungannya. Bisa berujung dia mengalami suicide alias bunuh diri ya. Untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, orang tua harus fokus dalam menyelesaikan konfliknya sendiri tanpa menyeret anak sebagai korban. Tim Liputan Indosiar melaporkan.